Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan ke-6 ini. Kita akan membahas pada mata kuliah fisioterapi neuromuskuler dan psikiatri 2. Materi yang akan saya sampaikan, fisioterapi pada gangguan multiple sclerosis. Baik, bersama saya Jerry Maratis mengampu pada pertemuan ke-6 ini. Mari kita bahas fisioterapi pada gangguan multiple sclerosis ini. Yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa kita memahami dulu apa itu penyakit dari multiple sclerosis. Ya, menarik ya, multiple itu banyak ya, multi. Nah, sklerosis terjadi, ada sklerosis ya, ada plak-plak gitu ya yang kerusakan ya, sehingga terjadi kerusakan di beberapa tempat ya, multiple ya. Baik, kemudian tentunya dari definisi tersebut kita juga berpikir kritis untuk memberi solusi ya, bagaimana fisioterapi berperan dari gangguan multiple sclerosis ini terkait dengan gangguan gerak dan fungsi. Ya, oke. Kita mulai dari definisi multiple sclerosis. Ya, multiple sclerosis ini merupakan penyakit autoimun ya. Dari gambaran di sini, ini tentunya semua tahu ya, terkait dengan adanya sel saraf ya, sel saraf ya, di mana sel saraf ini mengirimkan impuls ya dari sel body di sini ya, mengirimkan melalui hantaran dari akson yang bermielin ini. Tetapi apa yang terjadi ketika multiple sclerosis ini mengalami kerusakan? Selubung mielin ini mengalami gangguan. Dampaknya apa? Aliran ini tidak selancar yang ketika tidak ada gangguan yang normal, tapi akan mengalami perlambatan. Nah, ini ya. Jadi, apa ini multiple sclerosis? Ini suatu penyakit autoimun kronik yang menyerang mielin otak dan medula spinalis. Penyakit ini menyebabkan kerusakan mielin dan juga akson yang mengakibatkan gangguan transmisi konduksi saraf. Ya, terjadi aliran darahnya tidak bukan aliran darah, tapi aliran saraf ya. Impuls saraf yang ke otot ini akan mengalami gangguan atau penurunan. Nah, dampaknya apa sih ketika terjadi gangguan multiple sclerosis ini? Nah, ini perlu kita tahu bahwa ada tanda dan gejala yang bisa berdampak pada multiple sclerosis. Pada penderita ini akan mengalami nyeri ya, sakit kepala, nyeri neuropati kronis, nyeri tungkai paroksimal ya. Gejala kognitif ini juga dapat terjadi penurunan baik memori jangka pendek ya, maupun juga adanya pengurangan fungsi eksekutif ya, berkurang perhatian konsentrasi, dan juga ada gejala afektif ya, depresi, kecemasan dan perasaan ya, terkait dengan adanya penyakit multiple sclerosis ini. Kemudian untuk motoriknya bagaimana? Nah, ini juga berdampak pada spastisitas ya, kekakuan pada ototnya, sesak, ataksia, gangguan keseimbangan, dan gaya berjalannya terganggu karena dengan motorik yang terganggu ini akan berdampak ya pada problematik berjalan juga. Nah, juga ada speech dan swallowing, artinya dari bicara dan menelan, ini juga mengalami gangguan. Dysarthria, dysphonia, dysphagia. Nah, ini merupakan gangguan, dan tidak hanya itu, di organ-organ tubuh vital ya, terkait dengan indera, panca indera
ini juga mengalami penurunan terkait dengan penglihatan, misalnya disertai adanya rasa nyeri, juga gangguan pada penglihatan yang disebut neuritis optika, dan juga ada pandangan berangsur mendadak kabur, ya, artinya penglihatannya mengalami gangguan ini ya, kabur gitu ya, jadi penglihatannya tidak jelas. Kemudian juga kesemutan, kelemahan, dan gangguan koordinasi, serta gangguan buang air besar dan kecil. Ini adalah gambaran pada organ-organ tubuh yang mengalami gangguan yang bisa berdampak pada kerusakan di multiple sclerosis ini ya, di sistem saraf, yang mana akan dapat mengganggu dari visual, motonia, mulutinia, urinaria, digestive system, sense, muskular, juga throat, di tenggorokan ya, di sentral, juga di otak ini juga mengalami gangguan dampaknya. Nah, bagaimana patofisiologi dari multiple sclerosis? Tentu kita perlu pahami bahwa ini penyakit autoimun ya, respon autoimun terhadap infeksi virus sebelumnya. Nah, dengan adanya respon autoimun ini sehingga terjadi peradangan, yang mana peradangan ini akan muncul ya limfosit dan makrofag yang akan menghancurkan mielin yang menyebabkan disfungsi akson ya. Nah, di sini juga dampaknya akan selubung mielin dari white matter spinal cord otak, dan otak saraf optik hancur menjadi plak. Jadi terjadi kerusakan di selubung mielinnya. Nah, sehingga dengan adanya kerusakan ini menimbulkan adanya kehilangan suhu dan memperlambat dan mendistorsi konduksi saraf sehingga tidak ada transmisi impuls ya. Jadi konduksi saraf menurun. Nah, akhirnya di neuron di sumsum tulang belakang, batang otak, cerebrum, dan saraf optik akan terpengaruh juga ikut menurun ya. Nah, maka timbullah hasil pembentukan plak berulang terus terjadi pada jaringan parut, glia, dan degenerasi akson. Ini ya merupakan patofisiologi dari multiple sclerosis. Nah, untuk itu kita harus melihat secara objektif ya terkait dengan temuan multiple sclerosis ini. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan bahwa ketika aktivitas pagi ya, hari mau berdiri akan ini ya, untuk meraih handuk atau barang dinaik membuat tidak seimbang, artinya adalah ketidakseimbangan ya dalam beraktivitas sehingga beresiko jatuh ya. Juga ini juga mengalami kesulitan duduk. Nah, ini perlu diperhatikan lagi bahwa kesulitan dari duduk jongkok ataupun bersila gitu ya, untuk bangun dari lantai ya, terkait dengan untuk mau berdiri itu mengalami ketidakmampuan ya. Nah, kenapa di sini memang juga dampaknya dari adanya peningkatan tonus lower extremity, yaitu spastisitas ya, kaku, sehingga juga akan berdampak pada kelemahan otot. Nah, ini akan memperlambat kecepatan dan penurunan daya tahan ya. Nah, bagaimana fisioterapi berperan? Maka kita perlu melakukan asesmen. Asesmen ini sesuatu hal yang perlu dilakukan fisioterapi untuk memperhatikan problematik yang terjadi pada pasien tersebut. Pertama yang perlu kita lihat bahwa masalah yang muncul penglihatannya seperti apa. Visionnya apakah ada double vision, jadi melihatnya double atau kabur ya, melihatnya ini ya tidak jelas. Nah, ini juga jadi perhatian. Kemudian juga
berpengaruh ke keseimbangan ya. Begitu penglihatan ini terganggu, ini akan berdampak juga pada keseimbangannya. Maka perlu perhatian khusus ya, bagaimana fisioterapi berperan nantinya untuk meningkatkan keseimbangan. Kemudian endurance, daya tahan. Nah, ini tentunya ditoleransi ya terhadap aktivitas itu sekitar 30 menit. Jadi latihan yang dianjurkan memang untuk kemampuan pasien itu kita anjurkan 30 menit ya untuk ini. Kemudian komunikasi, ini akan terjadi gangguan bicara. Nah, ini lower extremity-nya terjadi hipertonik ya, atau extensor quadriceps, adduktor dan plantar flexor mengalami gangguan juga. Nah, di sini juga pastikan lagi motor control assessment-nya, ada penurunan kontrol terang. Nah, postur tegak ini menjadi baik ya kontrol terangnya. Tapi kalau penurunan akan terjadi membungkuk ya, tidak tegak seperti ini. Nah, ini juga dampak dari adanya kelemahan ya. Nah, ini dan juga ada inkoordinasi postural extensor, penurunan pergeseran berat badan ini juga berdampak.